Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Amalia Suhra SHMKN dengan NIDN 0902098701. Saya merupakan salah satu dosen program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana saya melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Hukum Perikatan yang saya ampu pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menginternalisasi nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyaan dalam setiap praktik dan dinamika hukum perikatan. Yang kedua, memiliki penguasaan mendalam terhadap pengetahuan hukum perdata material, khususnya sistematika dan doktrin buku 3 KUH Perdata, serta memahami secara holistik dinamika hukum bisnis pertanian dan agribisnis yang berkeadilan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan analitis dalam memformulasikan jalan keluar penyelesaian sengketa perikatan secara litigasi maupun non-litigasi. Yang keempat, mampu merancang dokumen hukum bisnis yang presisi, sah, dan memitigasi resiko secara integratif di sektor korporasi serta sektor kemitraan agribisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum perikatan yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis, sejarah, sistematika buku 3 KUH Perdata, asas-asas, unsur-unsur, dan syarat sah perjanjian, serta menginternalisasikannya dengan nilai-nilai etika muamalah AIK. CPMK yang kedua, mampu mengidentifikasi subjek, objek, klasifikasi prestasi, macam-macam perikatan, serta menganalisis sengketa hukum akibat prestasi dan perbuatan melawan hukum secara tajam. CPMK yang ketiga yaitu mampu menganalisis mekanisme hapusnya perikatan serta membedakan karakteristik yuridis perjanjian bernama atau nominat serta perjanjian tidak bernama atau innominat secara aplikatif di sektor bisnis. CPMK yang keempat, mampu mengevaluasi draft perjanjian serta merancang naskah kontrak bisnis pertanian dan agribisnis yang memenuhi syarat keabsahan, bernilai keadilan, dan memiliki klausul mitigasi resiko yang matang. Selanjutnya, adapun materi kuliah yang akan saya tampilkan pada video pembelajaran saya kali ini, saya ambil dari minggu ke-9 dengan sub CPMK 7, yaitu mahasiswa mampu memecahkan sengketa prestasi dan perbuatan melawan hukum, menghitung ganti kerugian, menguji klausul overmah. Beberapa materi kuliah tersebut diperoleh dari buku dan artikel yang relevan. Antara lain, artikel ilmiah saya sendiri yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Bentuk-bentuk prestasi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa di Indonesia. Metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan kerangka DAI, Delivery, Interaction, and Assessment, atau penyampaian, interaksi, dan penilaian. Yang pertama, delivery atau penyampaian. Saya menggunakan kombinasi flip classroom di mana sebelum kelas dimulai, mahasiswa terlebih dulu membaca literatur terkait dengan materi perkuliahan. Di kelas, saya menyampaikan materi menggunakan interaktif slide yang terstruktur dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, interaction atau interaksi, yaitu bagaimana kemudian proses pembelajaran tidak hanya satu arah, tetapi dengan dua arah, yaitu dengan cara diskusi, tanya jawab untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, assessment atau penilaian.
Penilaian dilakukan berupa evaluasi untuk bagaimana mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal, serta dilakukan penilaian secara objektif dan transparan. Selanjutnya, kriteria penilaian. Mata kuliah hukum perikatan ini diberikan kepada mahasiswa sebanyak 16 kali pertemuan. Satu pertemuan untuk evaluasi pembelajaran tengah semester atau UTS, dan satu pertemuan lagi untuk evaluasi pembelajaran akhir semester atau final test. Pada mata kuliah ini, saya memberikan penilaian dengan mengacu pada 4 pilar atau 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama, kehadiran dengan bobot 25%, yang kedua activity completion dengan bobot 15%, yang ketiga formative assessment yang terdiri atas kuis, tugas utama dan tugas lainnya dengan bobot 20%, sedangkan untuk summative assessment yaitu UTS 20% dan UAS 20%. Akumulasi dari keempat aspek penilaian ini diberikan bobot 100, yang artinya mahasiswa yang mencapai rentang skor tersebut akan memperoleh nilai maksimal yaitu A pada mata kuliah hukum perikatan. Selanjutnya, terkait dengan proses perkuliahan, berikut saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah hukum perikatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya, berarti hari ini udah siap ya untuk mengikuti perkuliahan? Siap. Ya. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sebelum memulai materi kita hari ini, ada baiknya kalau kita review dulu materi-materi yang teman-teman sudah dapat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kalau saya tanya apa perbedaan dari perikatan dan perjanjian, masih ada yang ingat nggak? Oh ya, silakan Anugrah. Jadi secara singkat, perbedaan antar perjanjian dan perikatan itu perjanjian melahirkan perikatan, namun tidak semua perikatan bisa melahirkan perjanjian. Jadi seperti itu Bu, secara singkatnya. Ya, betul sekali ya Anugrah. Jadi selanjutnya ada yang masih ingat nggak pasal 1320 KUH Perdata? Saya Bu. Oh ya, silakan Adel. Baik Bu, jadi di pasal 1320 KUH Perdata itu ada 4 unsur yang mengatur syarat sah suatu perjanjian. Yang pertama itu kesepakatan para pihak, kemudian yang kedua itu kecakapan, dan yang ketiga suatu hal yang tertentu, serta yang terakhir itu suatu sebab yang halal. Begitu Bu, terima kasih. Ya, jadi pasal 1320 KUH Perdata teman-teman harus sudah dihafal di luar kepala ya. Jadi itu menyangkut tentang syarat sah perjanjian. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita yaitu prestasi dan wan prestasi dalam hukum perikatan. Jadi kita akan membahas tentang analisis kewajiban, cedera janji, somasi dan hak ganti rugi kreditur berdasarkan KUH Perdata. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu hakikat dari prestasi. Ya, jadi apa itu prestasi, teman-teman? Prestasi adalah apa yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Jadi apa yang menjadi kewajiban dari kreditur, dari debitur untuk dipenuhi kepada si kreditur. Jadi prestasi ini adalah esensi dari setiap hubungan hukum perikatan. Nah, pemenuhan prestasi adalah konsekuensi logis dari sebuah perikatan, di mana debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya atau liability yang dijamin oleh harta kekayaannya. Jadi dijamin oleh harta kekayaannya, teman-teman bisa lihat di pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi bahwa semua harta benda debitur menjadi jaminan umum bagi si kreditur. Nah, selanjutnya di pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama
bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya. Nah, agar prestasi ini sah dan mempunyai kekuatan di mata hukum, mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan wan prestasi di pengadilan, maka prestasi ini harus mengandung 3 kriteria ini. Jadi yang pertama dapat ditentukan, yang kedua mungkin untuk dilakukan atau mungkin untuk dilaksanakan, yang ketiga diperbolehkan atau halal, mengenai sesuatu yang halal. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa prestasi itu merupakan objek dari perikatan. Jadi kalau kita bicara prestasi di sini berarti dalam hukum perikatan ya kita berbicara tentang objek dalam perikatan. Jadi prestasi yang saya maksud di sini bukan seperti prestasi saat teman-teman misalnya ranking 1 atau memenangkan sebuah lomba ya. Jadi yang saya maksud dengan prestasi itu adalah prestasi dalam hukum perikatan, yaitu objeknya. Nah, yang pertama tadi dapat ditentukan. Dapat ditentukan berarti objek prestasi harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan kriteria identifikasinya. Nah, apa contohnya? Misalnya Asmi bikin perjanjian jual beli dengan Diki. Nah, apa objek yang menjadi objek prestasi yang dalam perjanjian jual belinya itu? Secara tegas Nurmi harus menyebutkan bahwa dia mau jual beli 1 unit mobil Honda Brio warna kuning misalnya. Nah, jadi di situ dapat ditentukan bahwa yang menjadi objek prestasinya itu adalah 1 unit mobil, bahkan disebutkan spesifikasi warnanya. Nah, kenapa hal ini penting? Agar di kemudian hari para debitur dan kreditur tidak berselisih mengenai apa yang menjadi objek yang harus diserahkan dalam perikatan yang dalam hal ini tadi contohnya jual beli mobil. Ya, bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya mungkin untuk dilakukan atau dilaksanakan. Jadi secara objektif prestasi tersebut dapat dilaksanakan oleh siapapun. Jadi bukan merupakan suatu kemustahilan gitu. Jadi secara fisik, secara logis, secara nyata, hal yang diperjanjikan dalam perikatan itu atau objeknya dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Misalnya seorang kontraktor berjanji untuk membangun sebuah gedung 13 lantai misalnya ya. Jadi itu suatu hal yang mungkin untuk dilaksanakan. Yang tidak mungkin misalnya apa? Misalnya seseorang berjanji mau bangun candi dalam 1 malam. Kan itu mustahil ya. Itu kita dengar di dongeng-dongeng. Nah, selanjutnya prestasi yang ketiga itu adalah diperbolehkan atau halal. Nah, tidak, yang dimaksud halal atau diperbolehkan dalam hal ini adalah dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi teman-teman, seseorang dilarang untuk melakukan perikatan terkait hal-hal yang tidak halal. Yang tidak halal itu yang tidak sesuai dengan undang-undang, mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan. Contohnya apa? Contohnya jual beli organ atau perdagangan manusia. Itu tentu saja bukan suatu prestasi yang diperbolehkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham tentang prestasi, kita lanjut ke wan prestasi. Nah, teman-teman juga mungkin sudah sering dengar ya istilah wan prestasi. Jadi wan prestasi itu dikenal juga dengan cedera janji, gitu. Jadi wan prestasi adalah kegagalan dalam melaksanakan kewajiban perikatan. Nah, jadi kenapa ada wan prestasi? Karena harus ada perjanjiannya dulu ya. Jadi kalau tidak ada perjanjian tidak bisa disebut dia melakukan wan prestasi. Jadi nanti masuknya ke perbuatan melawan hukum. Nah, wan prestasi berarti kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian maupun undang-undang. Nah, menurut Yahya Harahap,
Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak selayaknya. Kemudian teman-teman bisa lihat di pasal 1338 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, jadi kenapa bisa wan prestasi? Ya karena para pihak sudah menuangkan kesepakatannya dan berjanji untuk menjadikan si perjanjian ini sebagai undang-undangnya. Jadi ketika dia melanggar, maka dia bisa disebut wan prestasi. Nah, ini dia wujud terjadinya wan prestasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada keadaan-keadaan di mana seseorang bisa dikategorikan wan prestasi. Yang pertama, dia sama sekali tidak memenuhi prestasinya. Yang kedua, dia melakukan prestasi tetapi tidak sempurna. Nah, yang ketiga, dia melakukan prestasi tetapi terlambat atau sudah lewat dari jangka waktu yang diperjanjikan ya atau ditentukan. Nah, yang pertama tidak memenuhi sama sekali. Jadi debitur tidak melakukan apapun yang telah disanggupi dalam perjanjian. Jadi betul-betul tidak ada usaha atau tidak ada action dari si debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Jadi betul-betul gagal total gitu. Jadi misalnya si A mengadakan perjanjian jual beli, berjanji untuk menjual 1 unit mobil. Tapi ternyata begitu sudah dibayarkan, mobilnya tidak diserahkan. Jadi itu dimaksudkan bahwa dia sama sekali tidak memenuhi. Nah, sedangkan kalau dia melakukan prestasi tetapi tidak sempurna, berarti dia melakukan prestasi, memenuhi prestasinya, tetapi mungkin saja kurang. Jadi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya seorang kontraktor berjanji mendirikan bangunan 7 lantai, tapi pada kenyataannya yang jadi hanya 5 lantai. Nah, berarti si debitur tetap melakukan prestasinya untuk membangun gedung, hanya saja tidak sesuai dengan kesepakatan, jadi tidak sesuai lantai yang diperjanjikan. Kemudian terlambat berprestasi, prestasi dilakukan namun melewati batas waktu yang telah ditentukan. Jadi prestasinya dilakukan tetapi terlambat gitu. Misalnya seseorang pengusaha catering, jadi dia sudah bikin perjanjian bahwa akan membawa makanan sebesar 100 gitu pada saat ulang tahunnya Hafisa mungkin. Nah, di perjanjian itu dia harus datang membawa 100 makanan pada jam 7 malam. Tapi ternyata dia baru datang di jam 10 malam. Jadi prestasinya tetap dilaksanakan tetapi sudah lewat dari batas waktu. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah ketika seseorang dikatakan wan prestasi kita bisa langsung menyita atau meminta ganti kerugian dari harta benda si debitur yang lalai tersebut? Ternyata tidak ya teman-teman. Ternyata ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan somasi. Nah, tapi sebelum saya mau buka diskusi dulu nih teman-teman. Coba teman-teman diskusikan kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih berat sanksinya. Apakah ketika seseorang wan prestasi karena tidak memenuhi sama sekali, atau dia wan prestasi karena terlambat? Coba teman-teman diskusi, saya beri waktu 5 menit. Coba dibagi 2 kelompok saja. Mana yang menurut kalian lebih berat kasusnya atau lebih berat pertanggungjawabannya? Ya. Ya, cukup ya teman-teman. Cukup. Nah,
Setelah diskusi tadi, teman-teman sudah bisa membedakan ya apa saja kondisi-kondisi yang dikatakan wan prestasi, dan teman-teman sudah tahu apa konsekuensi hukum dari kelalaian apabila debitur melakukan wan prestasi. Jadi apa konsekuensi ketika seseorang melakukan wan prestasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke somasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika seseorang mau dikategorikan sebagai lalai, maka diperlukan somasi untuk menetapkan seseorang lalai dalam melakukan memenuhi prestasinya. Nah, somasi adalah teguran resmi dari kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditentukan. Teman-teman bisa lihat di pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis. Nah, berikut saya tampilkan contoh surat somasi. Yang pertama tentu saja harus jelas ada judulnya ya. Ada judul, terus kepada siapa somasi ini dilayangkan, kemudian ada isi dari somasinya, dan yang terakhir penutup dan siapa yang mengirim somasi tersebut. Nah, apa fungsi dari somasi ini? Tentu saja memberikan kesempatan terakhir bagi si debitur untuk beritikat baik. Nah, misalnya kepada kondisi tadi yang bahwa dia melakukan prestasi tapi tidak sempurna. Nah, biasanya kreditur ini masih memberikan kesempatan kepada si debitur untuk memenuhi prestasinya. Makanya biasanya somasi itu diberikan maksimal 3 kali. Kalau memang somasinya tidak dijawab atau dilaksanakan, maka barulah si kreditur bisa mengajukan wan prestasi ke pengadilan. Jadi somasi itu merupakan syarat mutlak sebelum mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Jadi kalau kondisinya si debitur ini sudah tidak ada itikat baik atau memang sudah gagal dalam memenuhi prestasinya, maka serta-merta dia masuk dalam kategori wan prestasi. Nah, selanjutnya ganti rugi kreditur. Jadi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan jika debitur telah dinyatakan lalai. Jadi ketika sudah disomasi tidak dijawab, maka si kreditur bisa menuntut ganti rugi. Nah, apa saja tuntutan kreditur itu? Yang pertama bisa saja merupakan pemenuhan perikatan saja. Jadi si kreditur ini tidak melulu minta ganti rugi, bisa saja dia hanya menuntut agar prestasinya diselesaikan gitu, dipenuhi oleh si debiturnya. Kemudian selanjutnya pemenuhan perikatan disertai ganti rugi. Nah, ini tadi selain dia menuntut prestasinya dipenuhi oleh si debitur, si kreditur juga bisa meminta ganti kerugian apabila memang dirasa ada hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi si kreditur. Yang ketiga, ganti rugi saja karena mungkin keadaannya si debitur sudah tidak mungkin untuk memenuhi prestasinya. Yang keempat, pembatalan perjanjian. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ya. 3 komponen utama ganti rugi. Yang pertama ada biaya, yang kedua ada rugi, yang ketiga ada interest. Jadi ini bukan iklan ya. Jadi kebetulan saja huruf depannya BRI. Nah, biaya, apa yang dimaksud dengan biaya? Segala pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Ya, misalnya biaya somasi atau biaya notaris atau biaya-biaya yang diperlukan dalam perikatannya antara debitur dan kreditur. Nah, kemudian yang kedua, kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat dari kelalaian si debitur. Dan yang terakhir, komponen utama ganti rugi itu bisa berupa bunga.
Jadi keuntungan yang seharusnya diperoleh namun hilang. Jadi si kreditur ini tadinya dengan terpenuhinya prestasi si debitur, dia mengharapkan mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi karena si debitur lalai dalam memenuhi prestasinya, maka si profit ini pun hilang gitu, tidak didapatkan oleh si kreditur. Nah, teman-teman, kalau sudah dipahami semua materinya, kita bisa menyimpulkan bahwa prestasi itu adalah jantung dari perikatan. Jadi esensi dari perikatan itu sendiri yang pelaksanaannya dijamin oleh seluruh harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum. Nah, sedangkan wan prestasi terjadi karena kesalahan, baik itu disengaja maupun ya akibat kelalaian atau tidak disengaja yang berakibat pada tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian somasi itu merupakan langkah hukum formal untuk menetapkan debitur dalam keadaan lalai. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa kita ujuk-ujuk mengklaim si A wan prestasi tanpa adanya misalnya somasi terlebih dahulu. Nah, kemudian ganti rugi merupakan mekanisme perlindungan bagi kreditur untuk memulihkan haknya berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Bisa. Ya, kalau begitu saya kasih tugas ya. Oke, jadi tugasnya perorangan. Oke, jadi dicatat ya teman-teman, buat draft surat somasi yang isinya teman-teman boleh tentukan sendiri. Jadi bebas ya. Intinya surat somasi tentang wan prestasi. Kita kumpulkan pekan depan, dikumpulkan di Google Drive ya, seperti biasa. Oke? Kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.